Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Judul renungan hari ini, temukanlah apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Markus 12 ayat 41 sampai 44 memberitahu kita, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Tindakan memberi persembahan kepada Tuhan sering tidak dilakukan untuk Tuhan. Sebaliknya, banyak orang memberi untuk dilihat, untuk dikenal sebagai orang kaya, sebagai orang benar, atau orang saleh. Saat ini banyak orang Kristen melakukan hal yang sama. Kita memberi donasi agar nama kita ada di daftar donatur pada sebuah plakat yang menyatakan kemurahan hati kita, atau untuk menerima sesuatu sebagai balasan. 2 Korintus 9 ayat 6-8 memberitahu kita, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi yang munafik bukanlah dalam kuantitas atau kualitas persembahan mereka. Tuhan memiliki segalanya. Dia tidak membutuhkan 10.000 rupiah dari kita, dan Dia tidak pernah menuntut balas atas mujizat atau anugerah yang diberikan kepada kita. Inti dari memberikan persepuluhan kita adalah untuk memenuhi kebutuhan para pekerja kerajaan Allah dan memungkinkan kita untuk mengalami sukacita menjadi bejana yang dipakai Tuhan. Jika kita melakukannya untuk diri kita sendiri, kita telah memperoleh upah kita, yaitu penghargaan yang kita terima. Tetapi kita tidak akan mendapat bagian atas apa yang akan Tuhan lakukan. Tuhan ingin kita mengalami hidup ini dan membiarkan pengalaman itu membentuk kita semakin menjadi seperti gambarnya. Bagian dari karakter Allah adalah perbuatan baik. Dia adalah Tuhan yang memelihara. Sungguh suatu kehormatan ketika kita bisa berperan di dalamnya. Memberikan persembahan kita bukan tentang uang yang kita masukkan ke dalam kantong persembahan. Ini juga bukan tentang supaya orang melihat berapa banyak yang kita berikan atau menjauhkan kita dari tuntutan moral dalam hal melakukan pekerjaan yang baik. Persembahan dan persepuluhan kita adalah lambang kepercayaan kita kepada Tuhan, merupakan sukacita untuk berperan serta dalam pekerjaan Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Janganlah kita munafik seperti orang Farisi. Janganlah kita berpura-pura murah hati. Marilah kita melakukan sebaliknya, belajar untuk hidup dengan kata-kata yang Mika sampaikan di dalam Mika 6 ayat 6 sampai dengan 8. "Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan korban lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan kerendahan hati di hadapan Allahmu?" Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.